Slamet Riyadi lahir di Solo pada tanggal 26 Juli 1927 dengan nama awal Sukamto. Dia merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama Raden Ngabehi Prawiro Pralipdo dan Sutati. Ayah dari Sukamto ini adalah seorang abdi dalem sekaligus perwira di Kasunanan Surakarta, Hadiningrat. Sementara sang ibu sehari-hari bekerja sebagai pedagang buah-buahan. Sukamto kecil pernah terjatuh dari gendongan sang ibu saat berusia 1 tahun. Sejak itulah Sukamto menjadi sakit-sakitan. Pak, Piye Bune? iki lho Pak, awake Sukamto tiba dhek iki sering loro-loronan. Loro-loron ku piye Bune? Ya loro-loronan Pak, angger wis mari mengko bali meneh terus kepiye iki Pak? Lah kepiye Bune? Ya solusine to Pak, ben Sukamto iki ora loro-loronan wae. Ini wae Bune. Besok Bapak lunga maning sesepuh dhisik ben awak dhewe ngerti apa sing kudu dilakokake sakteruse kanggo Sukamto. Nggih Pak. Pada keesokan harinya, Raden Ngabehi mendatangi sesepuhnya yang tinggal tidak jauh dari lingkungan keraton yang masih menganut ajaran kejawen. Manut ya. Iya le kadengaran kowe mrene ora apa. Rene linggo sik. Iya. Ngaten Mbah. Kula mriki ajeng tanglet babagan Sukamto. Ana apa marang Sukamto le? Coba cerita alon-alon. Ten Mbah Sukamto menika natos dawah. Wekdal dawah menika Sukamto dados loro-loronen. Solusinipun pripun nggih Mbah? Dadi ngene le, cara Jawane kowe kudu ritual. Yaiku nganggo cara sing istilahe ngedol marang sedulur, yaiku Pak Dene. Terus kanggo syarat selanjutnya jenenge Sukamto kudu diganti supaya luput sekalangan. Kinten-kinten asma ingkang cocok menapa nggih Mbah? Nek menurutku jeneng sing cocok yaiku Slamet supaya uripe tansah selamat saklawase. Oh nggih Mbah, matur suwun solusinipun. Kula nyuwun pamit riyin Mbah. Oh iya le, aja lali kanggo acara iki kowe kudu ngundang para sesepuh lan tangga teparo. Iya Mbah, nyuwun pamit riyin Mbah. Iya le, hati-hati. Sesampainya di rumah, Raden Ngabehi dan Sutati berdiskusi tentang paman Sukamto, yaitu Warnin Harjo, untuk membicarakan tentang apa yang sudah ia bicarakan dengan sesepuhnya mengenai Sukamto. Dan Warnin Harjo pun menyetujuinya. Nuwun. Nggih, Pak D. Iya. Mriki Pak D. iya iki le. Piye le? Ini Pak D. Aku mau bar saka ngene sesepuh. Dikon bacaan pengganti jenenge Sukamto. Nah, setuju mboten Pak D? Bukake yen mergane mau ngeluh-ngeluh kok nek dari selamat insyaallah wong selamat. Oh nggih Pak D. Jenengan Bune? Setuju Pak. Oh nggih. Dipun sakniki bacaan nggih Pak D. Nggih, yuk. Nggih. Yuk. Yuk. Sore harinya ritual pergantian nama itu pun berjalan dengan lancar dan resmilah nama Sukamto menjadi nama Slamet. Setelah beberapa tahun kemudian, nama Riyadi diperoleh Slamet ketika ia duduk di bangku sekolah menengah milik Mangkunegaran. Nama tersebut diberikan karena di sekolah itu cukup banyak siswa yang bernama Slamet. Setelah lulus, Slamet Riyadi memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Kelautan milik pemerintah militer Jepang yang berada di Jakarta. Tidak kusangka kita sudah lulus dari sekolahan ini. Jadi sedih rasanya pisah sama Mama Slamet. Ya sudahlah, jangan bersedih. Syukur-syukur kita sudah lulus daripada harus ngulang lagi. Oh ya, setelah ini kamu mau lanjut kemana? Bagiku, asalkan ada Mama Slamet, aku jadi betah walaupun 1000 pelajaran pun. Aku tidak bersedih. Rencananya aku ingin melanjutkan pendidikan di Akademi Kelautan di Jakarta. Tapi aku juga masih bimbang. Jadi
Mama Selamat mau ninggalin aku. Apa sih las gak jelas. Hele, sampean iri toh. Sudah, jangan bertengkar. Ini Sulastri. Ya sudah, semoga kamu bisa melanjutkan keinginanmu di sana. Loh, tangannya apa iki? Tidak pegang-pegang. Posisi. Ayo pulang. Loh, kok aku ditinggal, Mas? Tunggu. Badhe matur kabeh kasunyatan boten katon ngawur niki kutha kula ingkang berbudaya lembah mana sayur rukun inggih kutha Solo tansah ayem panas katon adem wiwitan ageng agawe tentrem alus pituture luhur bebudene suposita tata krama iku wis wajibe sepur duduk jala tara senajan kuno isih kuno mlaku saka Purwosari dalan Solo ditelusuri Mumpung kutha Solo gagah gede dhuwur mandek kon wisata transportasine sak bendinone nyaman lan amane pate trans Solo Solo kuthaku berseri sloganmu Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo kuthaku berseri sloganmu Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo kota budaya menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, keliling lereng dan keraton sambil makan serabi, makanan khas Solo daripada melongo. Solo kota yang berbeda, ketika kau datang pasti langsung jatuh cinta karena budaya dan keramahan masyarakatnya. Jalan-jalan ke kota Surakarta, belanja batik pakaian khas kota tercinta. Berbagai warna dan motif terlihat indah, meskipun sederhana namun terlihat mewah. Banyak tempat menarik untuk berekreasi, main ke balai kambang bikin keluarga happy. Masih banyak tempat yang bisa Anda datangi, ajak teman dan keluarga main ke Solo lagi. Solo kuthaku berseri sloganmu Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo kuthaku berseri sloganmu Solo. Setelah beberapa hari kemudian, terjadilah Perang Dunia Kedua. Slamet Riyadi dan rekan-rekannya turut mengangkat senjatanya dan pada akhirnya berhasil membawa kabur kapal milik Jepang. Setelah keberhasilannya menaklukkan kapal milik Jepang, Slamet Riyadi kembali ke Solo untuk membantu perjuangan rakyat di sana. Hingga akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia sepenuhnya membaktikan dirinya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda yang ingin berkuasa lagi telah datang untuk mengambil alih. Saat itulah Slamet Riyadi diberikan amanat untuk menjadi pemimpin dalam perang melawan Belanda yang termasuk dalam agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan saat itulah dia mulai membuat strategi bersama para pengikutnya dan dibantu oleh rakyat sekitar. Alasmu apa? Wira mudeng saiki lagi corona. Lah terus apa hubungannya lo? Social distancing. Oh yo masuk alasku. Iya, aduh masuk. Lah. Tapi perasaanku koyo era penak. Oh, perasaanku yo ora penak iki. Ketoke tuan nyelak dhewe iki. Prajurit. Wah. Ayo besek. Ya. Siap tuan.
Karena tentara Belanda telah kembali untuk mengambil alih negara kita, kita sebagai rakyat Indonesia harus melawan dengan upaya-upaya dan strategi yang halus. Lalu, Tuan akan membuat strategi yang seperti apa? Aku ingin membuat serangan selama 4 hari. Tetapi sejujurnya, aku juga belum tahu ingin melakukan serangan seperti apa. Apakah kamu ada ide? Lebih baik kita memanfaatkan rakyat di dekat posko kita ini, Tuan. Apa yang kamu katakan? Maaf, Tuan. Aku tidak akan rela jika rakyatku ikut serta dalam serangan ini. Maksud saya, Tuan, kita memanfaatkan rakyat di dekat posko kita ini untuk mengelabui tentara Belanda, Tuan. Iya, betul-betul Tuan. Bagaimana di sini nanti kita membuat acara yang begitu ramai, sehingga tentara Belanda akan mencari tahu ada apa di sini, begitu Tuan. Lalu, rencana apa setelah acara tersebut? Dan ketika kita membuat acara tersebut, Belanda akan mencari tahu dan akan lengah dan akan mengosongkan markas mereka, Tuan. Dan di saat itulah kita akan menyerang markas mereka, Tuan. Baik, aku setuju dengan ide tersebut. Sekarang, pergi dan panggil beberapa rakyat untuk mematangkan strategi selama 4 hari ini. Baik, Tuan. Balik kanan, dok. Matanya praktek dong, kita kebalik. Balik kanan, dok. Ini rakyate. Loh, kan? Lah kuwi ta rakyate. Duh, panas ya. Iya. Hei, rakyat. Kenapa? Kowe kabeh diceluk Tuan. Tuan sapa? Iya, Tuan Slamet. Tuan Slamet to ya. Lah mbok kira Tuan sapa meneh? Lah nek apa? Kaya reti aku. Mali pitik ya ewe. Hah? Mali pitik? Mbak karena Tuan saiki jare penting banget, aku banget saiki. Hah? Saiki? Lah mbok kira tahun ngarep, ya toh? Heeh. Ya mbak karena saiki kowe. Ora. Apa ora we? Wes Danpi, salah sing kabeh. Sarono. Wes. Wes ya. Nuwun ya. Permisi Tuan. Ya, silakan. Maaf Tuan, ada apa kita dipanggil untuk menghadap Tuan? Apakah kita membuat kesalahan, Tuan? Tidak. Kalian tidak salah apa-apa. Kalian saya panggil ke sini untuk membicarakan tentang strategi untuk mengusir Belanda. Strategi apa Tuan yang bisa kami bantu? Jadi begini, saya ingin mengelabui tentara Belanda dengan membuat sebuah acara agar tentara Belanda lengah. Apakah kamu mengerti? Mengerti Tuan, apakah seperti sebuah pertunjukan Tuan? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi strategi nanti berjalan 4 hari. Hari pertama, kita membuat sebuah kegaduhan agar tentara Belanda mencari tahu. Untuk hari kedua, kita membuat sebuah pertunjukan yang di sisi lain, sebagian prajurit menyerang markas tentara Belanda. Untuk hari ketiga, kita buat sebuah pertunjukan sebesar mungkin agar semua tentara Belanda datang untuk melihat acara tersebut. Dan hari yang terakhir, kita akan melakukan perang besar-besaran untuk mengusir tentara Belanda dari negara kita ini. Baik Tuan, nanti akan saya bicarakan dengan rakyat yang lain tentang strategi ini. Ada yang bisa kita bantu lagi, Tuan? Sementara ini seperti ini dulu. Untuk selanjutnya, nanti kita bisa bicarakan lagi. Baik Tuan, permisi. Ya, silakan. Setelah melakukan perbincangan tentang strategi untuk menyerang Belanda, di saat itulah tercetus nama serangan 4 hari oleh Slamet Jayadi. Selang beberapa hari, mulailah strategi ini pun dilaksanakan. Tepat pada tanggal 7 Agustus 1949 dan berakhir pada tanggal 11 Agustus 1949. Coba lihat di sana, para warga sedang mempersiapkan sesuatu di sana. Bagaimana jika kita berjalan ke sana? Sudahlah, buang-buang waktu saja kau. Ayolah, aku sangat ingin tahu. Ayo kita bersiap-siap sebelum tentara Belanda mendekat. Ayo. Hai kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ini Tuan, kita akan mengadakan sebuah pertunjukan. Iya Tuan, ini kan sudah menjadi tradisi kami untuk menyambut tamu.
Tuan-tuan kan dari Belanda, jauh-jauh dari negara seberang. Jadi kami sebagai pribumi akan mengadakan sebuah penyambutan. Jadi kalian gabung seperti ini hanya untuk menyambut kami? Iya, Tuan. Apakah kau merasakan ada yang aneh? Kita kan di sini untuk menjajah negara mereka. Kenapa malah mereka yang menyambut kita? Sudahlah, rakyat-rakyat bodoh yang seperti itu. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan datang ke acara kalian. Baik, Tuan. Kami tunggu kedatangannya. Pada pagi hari, semua rakyat sudah bersiap-siap untuk melaksanakan tugas pertamanya, yaitu membuat sebuah acara pertunjukan untuk menyambut para tentara Belanda yang menjadi salah satu strategi untuk mengelabuhi. Hari ini kita akan disambut oleh para rakyat di sekitar sini. Mari kita menghadiri acara itu. Pasti banyak wanita-wanita cantik di sana. Apa kau bilang? Kau ingin kita semua datang ke sana? Bagaimana jika kita datang ada yang menyerang markas kita? Ayolah, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Ya sudahlah, jika kau tak ingin datang, biar aku ajak yang lain saja. Kau tunggu di sini saja. Ayo yang lain ikut saja. Baiklah. Sementara itu ada 5 tentara yang datang di acara tersebut dan yang lainnya memilih untuk tinggal di markas. Nah, lihat, sebentar lagi acara itu akan dimulai. Mari kita datang ke sana. Tapi kenapa di sini sepi sekali ya? Ah, itu perasaan kamu saja. Ya udah, mari kita nikmati pertunjukan itu saja. Lihat itu, para tentara Belanda sedang menikmati acara tersebut. Mari kita serang markas mereka sekarang juga. Siap, Tuan. Serang. Sementara itu, Slamet Riyadi berhasil memasuki ke dalam markas
dan pulang dengan membawa tiket tawanan dari tentara Belanda tersebut. Wah, tidak kusangka ya meriah sekali acara ini. Mari kita kembali ke markas saja. Oke. Tunggu sebentar. Aku ingin buang air kecil dulu di salah satu rumah warga. Jika berjalan ke markas, aku sudah tidak tahan lagi. Ada-ada saja kau ini. Ya sudah, cepat ke sana. Kita tunggu 5 menit. Ya sudah, kalau begitu, kau temani aku sebentar saja. Kau ini seperti anak kecil saja. Ya sudahlah, aku saja yang menemanimu. Ya udah, ayo. Ayolah, cepat sedikit kau berjalan. Tunggulah sebentar. Apalagi? Tunggu dulu, apa kau tidak mendengar sesuatu? Apa? Lihat itu dan dengarkan. Sementara itu, para rakyat dan Slamet Riyadi sedang berada di salah satu rumah yang menjadi salah satu tempat berkumpulnya untuk membahas strategi serangan 4 hari. Namun tidak disangka-sangka, tentara Belanda itu melewati dan tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka tentang strategi mereka yang akan menyerang markas tentara Belanda tersebut. Sial, kita dikelabui oleh rakyat-rakyat dan juga Slamet Riyadi. Ya sudah, kalau begitu kita balik ke markas. Tunggulah sebentar. Apalagi? Kau tidak jadi buang air kecil. Sudahlah, aku sudah tidak merasakan lagi. Kenapa markas kita jadi seperti ini? Siapa yang membuat markas kita jadi seperti ini? Prajurit Slamet Riyadi kan yang menyerang markas kita. Lalu, mana tentara yang lainnya? Kenapa tinggal kita saja di sini? 3 orang dari kami dibawa prajurit Slamet Riyadi. Sial, kita tidak boleh diam saja begitu. Kumpulkan semua tentara dan mari kita susun strategi untuk membalas serangan mereka. Siap. Sementara itu, para tentara Belanda mulai membuat strategi untuk menyerang balik ulah Slamet Riyadi. Strategi tersebut yaitu pada malam hari, tentara Belanda akan menculik salah satu rakyat untuk memancing Slamet Riyadi agar bisa bertempur dengan tentara Belanda tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, strategi mereka pun berhasil. Pada keesokan harinya, Slamet Riyadi tidak menyangka bahwa strategi yang dia buat berhasil diketahui oleh tentara Belanda. Dan yang tidak diduga, tentara Belanda berhasil membawa salah satu rakyat yang ikut dalam menjalankan strategi tersebut. Pada pagi hari itu juga, Slamet Riyadi kembali menyusun strategi baru untuk menyerang kembali markas tentara Belanda. Malam ini juga kita serang markas tentara Belanda. Apakah Tuan yakin malam ini kita serang? Bukankah besok pagi saja, Tuan? Tidak, aku tidak ingin menunda-nundanya lagi. Malam ini juga laksanakan. Siap, laksanakan! Pada malam harinya, Slamet Riyadi beserta prajuritnya memulai pertempuran tersebut. Namun tidak ada hasil apapun. Rakyat yang menjadi tawanannya tidak berhasil dilepaskannya. Pertempuran ini berlanjut hingga pagi hari. Di sela-sela pertempuran tersebut, Slamet Riyadi mengutus salah satu prajuritnya untuk meminta bantuan kepada semua masyarakatnya untuk turut andil dalam perang ini. Setelah lama bertempur, akhirnya rakyat yang dijadikan tawanan berhasil terselamatkan. Namun, tidak dengan tawanan tentara Belanda yang tidak bisa terselamatkan. Lalu bertambahlah korban, 7 orang dari tentara Belanda yang tewas saat peperangan tersebut. Dan pada akhirnya, tentara Belanda pun menyerah dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia, khususnya di wilayah Solo ini. Keberhasilannya ini membuat Slamet Riyadi semakin sering dilibatkan dengan misi-misi berikutnya. Selain itu, keberhasilannya pada serangan umum kota Solo yang sukses pisang tersebut, Slamet Riyadi dibaptis di gereja Santo Antonius, Purbayan Solo, dan namanya kini menjadi Ignatius Slamet Riyadi.
Pada suatu ketika, ia dilibatkan lagi dalam usaha menghentikan angkatan perang Ratu Adil atau APRA, juga Gerakan Baru Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, lalu menghadapi pasukan Andi Aziz di Makassar, hingga dikirimkan ke Ambon kontra Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada suatu saat, ia sedang melaksanakan tugas. Slamet Riyadi menyampaikan cita-citanya kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya. Keinginan itu tak kuasa diwujudkannya karena selang beberapa saat Slamet Riyadi diberondong peluru di depan gerbang benteng Victoria di kota Ambon. Walaupun perutnya terluka parah, ia terus memberikan instruksi kepada pasukannya yang masih bertempur di Ambon, sedangkan ia berada di rumah sakit darurat di atas kapal perairan Tulehu, Maluku Tengah. Dengan berjalannya waktu, Tuhan berkehendak lain. Sukamto yang sudah berganti nama menjadi Slamet ini, dengan harapan selalu mendapat keselamatan, ternyata tidak tertolong pada tanggal 4 November 1950 pukul 11 malam. Jasad perwira muda ini dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat, sedangkan sebagian tanah kuburannya dibawa ke Surakarta untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Solo. Sekian dan terima kasih. Badhe matur kabeh kasunyatan boten katon ngawur niki kutha kula ingkang berbudaya lembah mana sayur rukun inggih kutha Solo tansah ayem panas katon adem wiwitan ageng agawe tentrem alus pituture luhur bebudene suposita tata krama iku wis wajibe sepur duduk jolo terus najan kuno isih kuno mlaku saka Purwosari dalan Solo ditelusuri Warkutara mubeng kutha Solo gagah gede dhuwur mandekon wisata transportasine saben dinone nyaman lan amane padhetan Solo Solo kuthaku berseri sloganmu Solo Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo Solo kuthaku berseri sloganmu Solo Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo kota budaya menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, keliling Klewer dan Kraton sambil makan serabi, makanan khas Solo daripada melongo. Solo kota yang berbeda, ketika kau datang pasti langsung jatuh cinta karena budaya dan keramahan masyarakatnya. Jalan-jalan ke kota Surakarta, belanja batik pakaian khas kota tercinta. Berbagai warna dan motif terlihat indah, meskipun sederhana namun terlihat mewah. Banyak tempat menarik untuk berekreasi, main ke balai kambang bikin keluarga happy. Masih banyak tempat yang bisa Anda datangi, ajak teman dan keluargamu main ke Solo lagi. Solo Solo kuthaku berseri sloganmu Solo Solo kuthaku uri-uri budayamu Solo Solo kuthaku berseri sloganmu Solo Solo kuthaku uri-uri
olahraga yang nyaman. Manahan Solo, selamat datang, we are from Solo. Yeah, nikmati kota kami dengan suka hati, kota yang tak mati. Malam sampai pagi, membuat kalian nyaman, berseri tanpa korupsi. This is Solo City, welcome to the home. Banyak jalan-jalan berubah pandanganku, yakin ini tambah kemajuan. Pemerintahan berkembang, kota Soloku menyenangkan. Berbagai macam prasarana ditambah hiasan kotanya. Arungi jalan sesama isi kota, bangunan tinggi dan menjulang terlihat kota Soloku semakin maju. Solo, Solo, ku berseri.